Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Endi, ya, dari CV apa ya namanya? Langit Media Nusantara. Langit Media Nusantara di Ya betul. Jawa Indramayu. Barat ya, Indramayu Jawa Barat. Nah, jadi perkenalkan saya Muhammad Aidin dari Open Desa. Saya wakil ketua Open Desa, Kumpulan Desa Digital yang kebetulan saya juga menjabat sebagai direktur komersial di Open Desa. Jadi sesuai dengan Ya. surat yang Bapak ajukan terkait dengan permohonan kerjasama mitra pemasaran anjungan, sehingga pada sore hari ini saya jadwalkan kita untuk bertemu langsung terkait dengan Ya. syarat-syarat untuk menjadi mitra. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin dari kami saya persilakan Bapak Endi untuk menyampaikan terkait dengan permohonannya, mungkin menceritakan terkait dengan profil perusahaannya, aktivitas yang saat ini sedang dilaksanakan di Indramayu. Mungkin saya persilakan. Baik, terima kasih ya. Jadi mungkin saya sedikit bercerita. Sebenarnya saya itu baru menjabat jadi sekdes bulan Agustus yang lalu. Saya itu sebenarnya punya CV IT di Jakarta sejak 2011 dan saya pulang ke kampung ini meninggalkan sementara CV saya itu sengaja untuk membangun desa. Makanya ketika saya ditawarkan untuk menjadi sekdes, saya tinggalkan kantor saya, bukan ditinggalkan ya, saya mengalokasikan waktu saya dari kegiatan kantor saya sendiri menjadi perangkat desa yang tujuannya memang mendigitalisasi desa-desa gitu loh. Nah, setelah di sini ternyata saya bicara dengan beberapa desa, memang sudah ada yang beberapa sudah menggunakan sistem, Pak. Tapi kendalanya itu adalah ketika habis sewa hosting atau jasanya, itu desa tersebut tidak mendapat data backup apapun. Jadi dengan begitu dirasa bahwa pekerjaan berapa tahun pun serasa itu tidak sempurna, bahkan sia-sia karena tidak ada jejak data digital. Ya. Nah makanya pas saya tahun lalu juga sekitar bulan 9, saya itu sudah diajak sama, bukan Pak Edi siapa ya? Saya lupa namanya, untuk bergabung ke Open Desa Developer untuk mengembangkan di sisi mobile. Karena emang waktu itu kan saya baru masuk ke sekdes, pekerjaan banyak, periode baru, makanya saya meminta waktu untuk mungkin lain waktu saya bergabung menjadi developer di Open Desa di sisi mobile, tapi untuk sementara waktu belum bisa gitu loh. Tapi seiringnya waktu berjalan ternyata sangat dibutuhkan sistem ini. Jadi sebelum saya bergabung menjadi developer, saya ingin menjadi mitra terlebih dahulu gitu. Karena emang tuntutan kebutuhan digitalisasi saat ini memang sangat dibutuhkan dan menghindari vendor-vendor yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Pak. Dan alhamdulillah 3 minggu ini setelah kita kan ada perbincangan DPMD ya, DPMD Kabupaten, dan mereka setuju untuk mendigitalisasi dengan powerful tanpa mengeluarkan duit banyak dan mendapatkan hasil ketika jasa sewa rental hosting ataupun sewa maintenance itu habis, tapi desa masih mendapatkan backup data gitu loh. Makanya 3 minggu berjalan ini alhamdulillah mendapat 36 desa bertambah. Dan kemungkinan sampai bulan depan bisa 50 lebih mungkin ya. Apakah 30 desa itu sudah resmi menganggarkan tahun ini ataukah untuk tahun berikutnya? Menganggarkan tahun ini, Pak. Menganggarkan tahun ini. Oke. Karena kan saya kan langsung berbicara dengan Kabid bagian Ledik kan Lebu Digital, desa digital ya, bagian DPMD. Jadi kita berkoordinasi dengan desa-desa untuk tahu kapan akan dianggarkan gitu loh. Dan rata-rata emang dianggarkan tahun sekarang karena bupati saat ini yang baru pun itu sangat mengedepankan digitalisasi. Makanya tahun ini dianggarkan semua. Begitu kan. Apakah Bapak sudah pernah mengonlinekan OpenICD? Mungkin membuat web desa? Mengonlinekan. Menggunakan OpenICD. Ya, membuat web desa menggunakan OpenICD sudah pernah? Sekarang sudah live sekitar 6 desa, Pak. Live 6 desa ya. Termasuk Nah, desa sisanya, Bapak ya, desa Kertas Semaya ya. Semaya. Tapi itu belum premium karena masih menjajaki lah.
Karena begini, saya itu juga membuat absensi dan juga buat WhatsApp call center. Saya sudah izin ke Pak Edi Ridwan, juga ke Ya, ya, Pak Rudi, dan pas saya lagi lupa itu bahwa saya izin untuk mengkolaborasi, tapi belum bisa bergabung karena ya, dengan ya, basic yang berbeda frameworknya gitu loh. ya, ya. Ternyata OpenSID tidak memakai Node.js gitu kan, dan pakai Laravel itu jadi belum bisa di merger, makanya saya bikin itu terpisah di subdomain. Ya, mungkin jika ingin berkolaborasi soal pengembangan kan bisa nanti bisa menyurat, kemudian bisa kita bertemu antara tim tenis kami sama tim tenis Bapak atau Bapak sendiri. Seperti itu. Jika ingin bergabung dari sisi tenis. Nah, jadi gini, jadi yang live 6 desa yang sekarang ini live, yang sudah jalan 6 desa tapi masih menggunakan gitu ya, masih menggunakan OpenSeed yang umum seperti itu. Tidak Pak, Eh, tidak. Yang premium itu sudah 5 apa 4 ya. Totalnya pokoknya saya itu kemarin aja dua desa, kemarin lagi 2 desa, hari ini sekitar 3 desa, jadi tiap hari prosesnya ini ke premium. oh ya ya sudah premium ya. Oke. Eh, Selanjutnya, apakah yang 30 desa itu sudah sama Anjungan tahun ini? Ataukah hanya Ada web beberapa desanya? ada beberapa yang hanya website dan satu paket dengan anjungan, tapi rata-rata itu dengan anjungan. Sekitar Anjungan. 80% dengan anjungan. Hmm, Oke. Oke. Jadi terkait dengan mungkin itu informasi dari Bapak ya. Jadi Bapak apa yang diinginkan dari Open Desa seperti itu? Jadi begini Pak, kita kan tidak mau mengklaim, pertama tidak mau mengklaim, karena itu kan masalah hak cipta ya. Ya Jadi ya. kita selalu sertakan dan selalu sosialisasikan bahwa ini adalah platform sistem gratis, kita hanya memandu secara jasa. Andai kata sewa jasa itu habis, silakan saya berikan semua project dan database-nya itu. Kita tidak mengklaim, makanya ketika kita sudah bermitra, itu benar-benar keabsahannya itu benar-benar 100% itu loh Pak. Pertama Ya. itu, yang kedua itu karena mungkin kedepannya akan bergabung secara teknis dan pengembangan lainnya, jadi alangkah lebih baiknya kalau dari sekarang bermitra gitu loh Pak. Ya ya. Oke. Oke, nah jadi ingin mendapatkan pengesahan secara resmi lah Betul. dari Open Desa yang dimana ketika datang ke desa itu ya sebagai mitra Iya, resmi dari pengembang aplikasinya. Oke. Karena memang iya. banyak di luar sana itu bawa OpenSID ke desa ya tanpa ada selama ini laporan ke kami, ketika ada masalah baru muncul Iya, yang nah ternyata saya ada tidak mau seperti mereka itu. Karena kan karena ada saya juga kan perusahaan ini yang saya punya CV. Saya punya ya CV dan saya pernah merasakan hal tersebut dan itu tidak baik ya. Jadi saya ya tidak oke. akan melakukan seperti itu gitu. Jadi mungkin terima kasih. Mungkin terkait dengan Open Desa, selama ini mungkin Bapak sudah pernah kenal atau dengar Open Desa, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan profil kami di Open Desa, terkait dengan Open Desa, terkait dengan apa itu OpenICD, dan terkait dengan mitra, bagaimana bermitra dengan kami, apa mungkin yang didapatkan, dan apa juga kewajiban bagi si mitra kepada Open Desa. Nah, Betul. tentu. Oke, saya share screen ya Pak. Sedikit ya. Boleh Bapak pakai laptop kan ini ya? pakai HP sih, Oh, tapi nggak masalah. oh Nah, bisa kelihatan ya. Oke, mungkin bisa. saya secara singkat saja karena ini kemarin kami sudah melakukan sosialisasi terkait dengan eh, mitra pemasaran Anjungan, tapi karena mungkin Bapak tidak mendapatkan informasi sehingga tidak ikut pada saat itu. Ya, Betul. yang akan saya sampaikan. Nah, jadi di Open Desa itu ada namanya perwakilan pemasaran, ada juga mitra pemasaran. Nah, perwakilan pemasaran itu adalah individu yang dimana dia memasarkan produk kami dari Open Desa. Hmm. Datang ke desa, memasarkan produk-produk kami dari Open Desa. Sedangkan yang dimana harga yang ditawarkan itu adalah harga sesuai dengan harga yang telah kami tetapkan di Open Desa. Hmm. Sedangkan untuk mitra itu adalah suatu badan yang bekerja sama yang dimana
dia memberikan jasa sendiri, bukan jasa dari kami. Dari Open Desa seperti anjungan, dia bisa mungkin buat sendiri anjungan dan sebagainya. Seperti itu, jadi kepada desa. Ya, jadi bedanya mitra sama perwakilan, kalau mitra dia badan, kan perwakilan itu individu, bukan badan usaha. Oke, nah, jadi Open Desa, kini ini lembaga perkumpulan desa digital dan kami juga sudah memiliki SK Kemenkumham pada Januari 2019, yang di mana Open Desa itu kepanjangannya Perkumpulan Desa Digital Terbuka. Jadi Perkumpulan Desa Digital Terbuka nama apa ya, sering didengar sebutannya Open Desa. Ya, kami nirlaba, semua aset milik anggota bukan perorangan, jadi komunitas ya, perkumpulan. Beda dengan mungkin CP, yaitu perusahaan. Ya, jadi terkait dengan sekretariat, kami ada di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat, tapi kami kumpulan dari pengurus dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk saya sendiri dari Sulawesi Tengah. Pak Rudi itu ada di Jawa Timur, gitu. Pak Lucianto ada di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan Pak Edi ada di Australia. Seperti itu. Jadi ini beberapa informasi. Nah, jadi kami Open Desa itu mengelola aplikasi, ada namanya Open SID, ada namanya juga Open DK. Jadi Open SID produknya, sedangkan Open DK dan lembaganya. Oke. Kami memang fokus untuk menggalang dana, itu tujuannya untuk mengembangkan aplikasi. Jadi kami menggalang dana melalui online kan Open SID Premium, itu tujuannya untuk mengembangkan aplikasi itu sendiri. Jadi tidak ada digunakan untuk apakah itu gaji pengurus, operasional. Memang tujuan kami itu mengembangkan. Nah, selanjutnya mungkin perlu diketahui biar nanti teman-teman tidak salah paham ya, apalagi mitra. Biasanya ketika teman-teman itu ada beberapa yang sudah jual anjungan, ya itu perusahaan, ada CV yang jual anjungan, ketika kami minta berkontribusi, ya katanya kami sudah ambil premium, kami sudah kontribusi. Nah, ini mungkin saya jelaskan karena Bapak akan melakukan permohonan, jadi perlu saya jelaskan bahwa di Open Desa itu ada namanya teknis, ada kas umum. Nah, teknis itu sumbernya pendapatannya digunakan untuk kebutuhan teknis, sedangkan umum itu digunakan untuk kepentingan operasional kelembagaan atau kegiatan-kegiatan komunitas non teknis. Yang teknis ini sebenarnya seperti mengonlinekan fitur premium, mengonlinekan Open SID, bantuan teknis, seperti itu. Nah, jadi yang didapat dari teknis ini sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan Open SID itu. Sedangkan umum itu digunakan untuk kegiatan non teknis, seperti kita ada lomba-lomba komunitas, kita ada lomba tema, seperti itu. Untuk operasional kelembagaan, seperti itu. Nah, jadi untuk yang kas umum ini sumbernya dari penjualan anjungan, bagi hasil penjualan tema, karena Open Desa menjual tema juga. Selanjutnya layanan non teknis lainnya. Jadi memang ini kami berusaha untuk dua sumber ini ada, karena jika ada dana untuk pengembangan aplikasi, dana untuk lembaganya tidak ada, dana untuk umumnya pasti aplikasinya siapa yang mengembangkan, seperti itu, siapa yang mengurus. Nah, dana untuk lembaganya ada, tapi tidak ada dana untuk mengembangkan aplikasinya, ya lembaga nggak ada aktivitasnya, tidak ada yang mau dikembangkan karena dana pengembangannya tidak ada. Nah, jadi ada dua sisi ini. Jadi ini sepenuhnya kami di Open Desa di pengurus tidak ada diberi gaji. Jadi semua dana pendapatan Open Desa itu hanya untuk dua ini, untuk mengembangkan Open Desa ID dan operasional kelembagaan untuk kegiatan itu. Jadi nah, ini ada dua. Oke, mungkin itu. Nah, untuk Open SID mungkin ini sekilas saja. Bapak sudah buka, mungkin Bapak sudah dapat informasinya. Open SID sejak 2006 namanya SID, yang dikembangkan oleh salah satu NGO namanya CRI. Selanjutnya mulai 2016 diteruskan menjadi Open SID. Nanti pada 2016 menjadi Open SID, dan pada 2019 mulai dikelola oleh Open Desa. Ya, saat ini Open SID itu sudah terpasang sesuai dengan data pantau kami di 15.000
121 desa. Kurang lebih ada 7.000 desa aktif. Nah, 7.000 desa aktif ini bukan kami semua di Open Desa yang memasangkan ke desa-desa yang aktif ini, atau 15.000 ini, tapi teman-teman pegiat, karena kami aplikasinya bebas digunakan, seperti itu. Iya, Ada yang desa memasang sendiri, ada melalui pihak ketiga, gitu. Ada yang dikasih gratis ke desa, ada yang kemudian melalui jasa mereka, pihak ketiga, ada yang melapor, ada yang tidak melapor ya, ada yang minta kerja resmi, ada juga yang tidak ya, seperti itu. Tapi pada saat ini paling tidak sudah ada 7.000-an desa aktif di seluruh Indonesia. Nah, sehingga dari data ini SID yang paling populer itu ya Open SID kalau di Indonesia. Jadi ketika kita tanya di grup apa SID yang mungkin digunakan oleh desa, ya paling mungkin ada yang lain. Tapi karena yang lain biayanya cukup besar, ada yang sampai 30 juta, ada yang sampai bahkan kalau sama Anjungan itu ada yang kemarin kami dapat proposalnya diberi oleh komunitas, ada yang sampai 50 juta. Itu. Nah, sehingga banyak yang menggunakan pindah ke OpenSCD karena itu. Nah, tapi kalau memang Pemdanya punya jiwa bisnis, ya pasti mereka ya, karena kalau dari 50 juta itu ya mungkin berapa ke itunya ya. Sehingga dia yang 50 juta itu ya ada juga beberapa daerah. Walaupun kemudian hanya 1-2 tahun sudah tidak digunakan lagi karena pengembangannya tidak terus-menerus. Karena proyeknya kan hanya tahun pertama itu mereka dapat dana banyak. Pada tahun kedua sudah ada dananya, pengembangannya sudah mungkin tidak berhenti. Ada. Lagi berhenti. Sedangkan kebutuhan desa itu terus berkembang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan terus berubah peraturannya, maka sistemnya juga harus selalu menyesuaikan. Nah, kami di Open Desa dalam mengembangkan Open SID selalu mengutamakan itu pengembangannya. Setiap bulan kami lakukan update perbaikan, baik itu perbaikan bug ataupun mungkin penambahan fitur, yang dimana fitur itu selalu usulan dari desa-desa, sehingga ada GitHub, ada isu, sehingga desa-desa ingin fitur baru silakan masukkan di isu. Jika memang fitur itu sesuai kebutuhan untuk semua desa dan tidak menyalahi perregulasi yang berlaku di desa, maka itu akan dikembangkan oleh Open Desa seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi memang terkait dengan integrasi, Open SID itu sekarang sudah terintegrasi sampai di kecamatan, namanya Open DK. Dan jika ada kabupaten mungkin yang ingin diintegrasikan seperti ke aplikasi Pemda, mungkin dashboard kabupaten dan sebagainya, itu bisa bekerja sama langsung dengan kami di Open Desa. Dengan syarat minimal ada 100 desa yang berlangganan premium. Seperti itu. Oh, itu target saya itu, Pak, dengan pihak PPMD. Ya, jika ada jika ada 100 desa, maka kami akan alokasikan satu programmer untuk membantu Kabupaten Indramayu, contohnya Kabupaten Indramayu, untuk mengembangkan Open SID, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah di Indramayu, kebutuhan daerah ya, seperti itu. Nanti akan kami akomodir ke dalam aplikasi Open SID. Selama saya sampaikan tadi tidak menyalahi regulasi yang berlaku. Betul. Karena Open SID ini kan untuk semua. Jadi bukan kalau dikembangkan hanya khusus satu kabupaten, nanti akan ada versi banyak. Ada versi Indramayu, umpama versi apa ya, akhirnya susah untuk dikembangkan. General. Ya, kita general yang kita usahakan kalaupun dikembangkan sesuai kebutuhan, tidak mengganggu kebutuhan daerah lain, seperti itu. Betul, betul. Nah, jadi di layanan mandiri kami ada Anjungan, layanan mandiri ada untuk Anjungan, ada TTE ini khusus untuk daerah yang sudah memiliki, kepala desanya sudah memiliki tanda tangan elektronik. Dan aplikasi yang diusulkan untuk tanda tangan elektronik itu adalah OpenSID. Saat ini OpenSID yang sudah ada tanda tangan elektroniknya itu Kabupaten Indragiri Hulu. Oke. Ya, jadi ini mungkin ada contohnya. Ada contoh. Terkait dengan fungsi Anjungan mungkin saya tidak terlalu jelaskan lebih detail nanti. Nanti tingkatkan Bapak sudah menggunakan, Bapak bisa lihat sendiri apa fungsinya. Nah, jadi untuk
perwakilan pemasaran nih. Perwakilan pemasaran saya sebutkan tadi adalah anggota resmi atau anggota komunitas, yang dimana ini individu. Selanjutnya ada syarat juga bahwa sudah pernah memesan anjungan kepada Open Desa. Selanjutnya jadi ini kondisi bisa kami angkat sebagai perwakilan pemasaran untuk walaupun belum memesan 1 unit anjungan dengan kondisi bahwa di daerah itu banyak yang menggunakan OpenSCD. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk saya kasih informasi biar nanti ada perbandingan. Untuk perwakilan pemasaran itu setiap menjual produk kami anjungan dari Open Desa itu akan mendapatkan bagi hasil bersih itu 30%. Selanjutnya 30% hitungannya begini. Contoh anjungan kami itu 1 unit 12 juta. Yang dimana biaya produksinya itu kurang lebih 9 juta. Ini ada salah ketik ya. 9 juta. Jadi ada keuntungan 2 juta. Dari 2 juta itulah yang kemudian 30%-nya untuk perwakilan pemasaran. Perwakilan pemasaran itu ya kurang lebih 600.000 ya. 30%-nya. Ya sekitar segitu. Nah, kalau 2,5 juta berarti sekitar 750.000 seperti itu. Nah, jadi Bapak ini mendaftar sebagai mitra kami, mitra pemasaran. Nah, kalau mitra itu adalah badan usaha yang bekerja sama dengan Open Desa dalam memasarkan anjungan desa mandiri. Nah, jadi Bapak ini kan anjungan sekalian sama webnya, misalnya. Iya betul. Kami juga ada produk itu biasanya kami menyebutnya paket lengkap. Ada anjungannya, ada webnya. Selanjutnya mitra dapat memproduksi anjungan mandiri atau bisa membeli dari Open Desa. Nah, jadi kalau perwakilan pemasaran tadi itu memesan dari Open Desa. Jadi atau merekomendasikan desa untuk memesan di Open Desa. Sedangkan untuk mitra dia dapat memproduksi sendiri. Seperti itu, mau gimana modelnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukannya. Jadi bisa juga dia membeli dari Open Desa. Tapi kalau dia beli dari Open Desa tidak mendapatkan, dia membeli dengan harga normal, tidak mendapatkan bagi hasil seperti tadi. Selanjutnya mitra juga dalam menjual anjungan bisa menjual lebih mahal, maksimal 50% dari harga yang ditetapkan Open Desa. Nah, jadi kalau Open Desa kami menjual 1 unit anjungan, box anjungan beserta perangkatnya 12 juta, jadi kalau mitra itu ya dia dapat menjual 50% lebih mahal. Itu sekitar 18 juta ya. Itu. Selanjutnya dalam hal mitra memberi anjungan dari Open Desa, mitra tidak mendapatkan bagi hasil seperti perwakilan pemasaran. Saya sampaikan tadi. Dia membeli sesuai dengan harga normal. Nah, selanjutnya mitra berkewajiban mendonasikan 20% keuntungan bersih untuk Open Desa. Jadi gini, contoh mitra dalam menjual produknya anjungan, harganya 18 juta. Dari harga 18 juta itu, produksi, biaya lain-lain, ya sehingga mitra tersebut mendapatkan keuntungan 3 juta. Itu desa ya, 3 juta. Dari keseluruhan biayanya. Untuk biaya untuk paket lengkapnya 20 juta. Anjungan sama webnya premium kan 20 juta. Setelah dihitung biaya produksi untuk premium, hosting, anjungan dan lain-lain, mungkin biaya ongkos kirim, biaya pelatihan, pendampingan, instalasi dan sebagainya itu keuntungannya 3 juta. 3 juta itu kemudian didonasikan untuk Open Desa 20%. Nah, kalau 3 juta 10%-nya kan 300.000. Berapa ya? Iya. Kalau 20% 600.000. Ya, jadi kalau keuntungannya 3 juta, 600.000 didonasikan untuk Open Desa. Nah, 600.000 inilah kemudian yang saya sampaikan tadi akan masuk ke kas umum. Yang nanti salah satunya juga akan diperuntukkan kegiatannya, contoh ada lomba pemanfaatan
dulu kami sudah lakukan itu, cuma karena keterbatasan dana untuk kas umum ini, sehingga kami belum sempat melakukan lagi seperti lomba-lomba pemanfaatan OpenSCD. Jadi desa-desa itu, pengguna OpenSCD itu akan mengikuti lomba pemanfaatan. Nanti yang menang akan dikasih hadiah sebagai rangsang lah supaya mereka terus termotivasi untuk menggunakan OpenSCD. Ya, betul. Nah, jadi seperti itulah terkait dengan ini. Nah, untuk yang mitra pemasaran ini yang saya sampaikan tadi itu, yang kemarin sudah menandatangani perjanjian kerjasama, itu ada yang saya pernah share contoh surat permohonannya. Ya, kemarin. Ya, jadi ini itu kewajibannya. Nah, hak-haknya di dalam ke desa saat hak yang didapatkan oleh mitra ini, seperti selain dapat menaikkan harga 50% tadi, akan mendapat support dari kami jika ada kendala teknis, ada usulan fitur di anjungan perbaikan fitur, tentu itu lebih cepat diakomodir oleh kami. Selain itu juga ke depan mungkin ada rencana dari kami bahwa anjungan itu akan diberlakukan token. Melakukan token yang saat ini seperti premium. Ya. Nah, jika itu berlaku, maka anjungan-anjungan yang tidak terdaftar resmi di Open Desa, maka itu tidak dapat, contohnya ketika login layanan mandiri tidak dapat menggunakan KTPL secara langsung. Mungkin dia harus tetap menggunakan NIK sama PIN. Kalau menggunakan KTPL tetap harus memasukkan PIN lagi. Tapi kalau saat ini kan anjungan langsung tap KTPL langsung bisa masuk. Gitu. Pembatasan fitur ya? Ya, mungkin itu ada wacana karena saat ini banyak yang kemudian vendor-vendor yang memanfaatkan OpenSCD dengan anjungannya, dengan menjual anjungan. Kalau Bapak bisa lihat di grup itu, sesuai pantauan kami, ada vendor-vendor yang menjual anjungan tanpa izin ya, tanpa izin, tanpa kontribusi. Kalaupun tidak ada izin, minimal ada kontribusi. donasi untuk ke OpenSCD. Karena sebagai badan yang mendapatkan keuntungan dari sistem ini, maka paling tidak sebagai ucapan terima kasih itu ada kontribusi. Tapi karena kami lihat ada jalan tanpa kontribusi, maka ya tentu kami akan lakukan. Nah, sama seperti premium itu awalnya tanpa token. Awalnya itu kami kasih terbatas, tapi ternyata ada desa yang nakal. Dia beli kemudian dipasangkan ke desa-desa lain premium. Akhirnya diberlakukanlah token, sehingga saat ini tidak dapat digunakan oleh desa yang tidak terdaftar, seperti itu. Nah, mungkin itu sekedar sosialisasi atau penyampaian saya terkait dengan mitra. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan oleh Mas Endi, silakan. Untuk mengenai kewajiban mendonasikan 20%, menurut saya tidak masalah. Walaupun perlu diketahui bahwa kita tidak mengambil banyak dari anjungan, dan website itu satu paket, itu keuntungan kita hanya sebesar 3 juta, itu maintenance 1 tahun, jasa pemasangan, maintenance dan lain-lain cuma sekitar 2,5 juta per tahun. Jadi mungkin kita bisa mendonasikan, tapi berdasarkan margin profit yang tadi kecil tadi itu, Pak. Karena kita berkomitmen dengan DPMD itu tidak berbisnis itu, Pak. Kita hanya untuk memajukan, karena saya sendiri sebagai programmer ya dan owner IT merasa miris gitu loh. Ketika desa mengeluarkan duit besar, tapi kurang powerful, dan ketika masa habis, desa tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Makanya saya komitmen dengan Kabid DPM di bagian digitalisasi desa, itu yang penting memajukan desa itu. Jadi kalau saya secara terbuka, keuntungan saya itu buat anak-anak itu untuk website dan anjungan full satu paket itu paling besar 3 juta rupiah setahun. Jadi mungkin dari anjungan paling dapat 2 juta, berarti 20% 400.000 mungkin ya. Lain-lainnya untuk transport segala macam mungkin. Itu masih bisa mungkin. Nah, jadi yang didonasikannya adalah keuntungan kursi. Contoh yang 2 juta.
ya, Iya. 2 juta ya, 400.000. Nah, kami di Open Desa ya tidak ada masalah berapa keuntungannya, intinya keuntungan bersih saja. Yang kami selalu mengutamakan adalah keterbukaan. Ya, kalau Iya. keuntungannya sedikit, kami Pak, keuntungan kami 2 juta. Ya, nggak masalah kalau memang seperti itu keuntungannya. Nah, tapi Karena kita mungkin sudah ya ya. tidak masalah seperti itu. Tapi kan yang tetap karena setiap kita usaha ya, tidak mungkin nggak nyari keuntungan lah walau dikit. Nah, jadi kalau keuntungannya seperti itu tidak masalah. Contoh yang keuntungannya 2 juta, maka nanti didonasikan kurang lebih 400.000. Iya, oke. Untuk 1 unit Anjungan. satu desa. Ya, anjungan. Seperti itu. Tetap itu di luar untuk premium. Karena premium tadi untuk ke teknis seperti itu. Iya, benar. Ya. Oke. Sedangkan untuk ya donasi ini untuk ke non teknis itu. Kelembagaan dan Ya, operasional ya. untuk kelembagaan ya, operasi kelembagaan itu. Termasuk sewa Zoom seperti ini 1 tahun. Nah, kelembagaan untuk rapat-rapat dan sebagainya, sehingga itu untuk operasi kelembagaan. Karena kalau tidak ada untuk operasional kelembagaan, maka nggak ada juga orang yang ngurus Open City itu ya, walaupun ada dana pengembangannya ya nggak ada orang yang ngurus Open Desa. Betul. Oke, bagi saya itu tidak masalah dan insya Allah itu bisa berjalan. Yang jelas saya sudah menginformasikan secara transparan ya, bahwa Ya, memang tidak berniat berbisnis, jadi harap maklum kalau memang profitnya sedikit gitu Pak. Ya. Oke. Jadi sudah lihat itu Pak, sudah pernah lihat brosur kami dari Open Desa, brosur anjungan kami. Halo? Halo Pak, sudah pernah lihat brosur kami dari Open Desa? Sepertinya belum anjungan. saya Pak. Oh, belum dia. Nanti apakah anjungannya mau dibuat sendiri di daerahnya? Gimana Pak? Anjungannya mau dibuat sendiri di daerahnya Pak? Iya, karena kan kita kan sekaligus, jadi kita selain untuk membantu desa, juga kan di sini pasti butuh lapangan pekerjaan. Ya, mengembangkan Jadi kita UMKM mungkin. berinisiatif untuk menarik orang-orang lokal untuk mendapatkan Ya. tambahan penghasilan gitu loh Pak. Nah, ya. Sama dengan yang kemarin itu yang itu juga memproduksi sendiri dengan memberdayakan UMKM yang ada di daerah. Iya betul. Ya, Apalagi sehingga di sekarang sini ekonomi sedang susah lah ekonomi. Sehingga di sini mitra sampaikan bahwa dapat memproduksi sendiri di daerahnya. Oke. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Nanti kalau Bapak sepakat terkait dengan ini, nanti kita lanjut ke perjanjian kerjasama PKS nanti. Oke, boleh Pak. Nah, nanti PKS-nya saya susun, kemudian untuk draftnya saya kirim ke Bapak, nanti tinggal kita review bersama draftnya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki ya. Oke. Untuk hak-hak secara atribut bagaimana Pak? Apakah dengan sesuai pembicaraan saya kemarin mengenai ID card, mengenai banner? Karena bagaimanapun juga saya itu tidak mau mengklaim bahwa ini produk saya gitu. Itu pantangan sebuah pantangan developer lah seperti itu. Jadi selain mencari terkait aman dengan juga saya tidak mau mengklaim gitu. atribut. Nah, tetap atribut yang di depannya itu nama Bapak, CP Bapak ya. Tapi tetap ada di situ dapat mencantumkan logo kami Open Desa, mungkin didukung oleh atau mitra atau apa ya, support Open Desa, logo kami disertakan itu. Nah, bisa jadi kalau tetap Bapak kalau ada kegiatan mungkin lintas media apa namanya Pak? Langit Media. Ya, Langit Media untuk kegiatannya kan. Untuk itu. Tetap brandingnya Bapak sebagai pemilik perusahaan itu yang di depan. Nah, kami sebagai mitra atau mitra Open Desa, support Open Desa itu penggunaan dapat disertakan kami. Oke. Karena ada beberapa daerah itu yang sudah tidak kerjasama dengan kami menggunakan
atribut kami, mau pelatihan, menulis juga, menulis apa ya, di situ ditulis perkumpulan desa digital terbuka, padahal kan lembaga kami itu tidak punya kerjasama dengan mereka. Oh, Walaupun punya mencatut nama. kerjasama, ya mencatut nama kan seperti itu. Ya, mencatut nama. Walaupun ada kerjasama, sebenarnya nama kami itu sebagai mitra, itu mitra atau support atau kami sebagai support. Oke, oke. Jadi berhak untuk mencantumkan logo. Jadi mitra berhak untuk mencantumkan logo Open Desa di setiap kegiatannya. Kalau ada contoh ID card yang sudah ada, boleh share Pak, biar saya nggak salah buat atau apa gitu. Atau contoh banner. Jadi kita itu membuat sesuatu biar nggak salah gitu Pak. Ya, untuk ID card itu sudah kami bahas. Kemungkinan untuk mitra akan kami kasih ID card mitra. ID card akan kami buatkan ID card dari Open Desa sebagai mitra, layaknya sebagai anggota resmi. Nah, kalau anggota resmi itu kan ada satu larangannya. Anggota resmi itu tidak dapat melakukan usaha yang sama dengan usaha yang dilakukan oleh Open Desa. Nah, itu larangannya. Mengonlinekan OpenDCD, membuat produksi anjungan, jual anjungan, kecuali dia menjual produk Open Desa. Nah, sehingga untuk teman-teman yang ingin lebih leluasa di dalam kegiatannya, itu sebaiknya kami tawarkan untuk membuat mengajukan kerjasama dengan kami, mitra seperti itu. Apa? Mungkin ada lagi yang disampaikan atau ditanyakan? Kalau begini Pak, sistem pembagiannya itu bagaimana Pak? Apa kita memberikan laporan resmi atau bagaimana gitu untuk mengenai margin profit itu? Ya, cukup itu Pak, margin profitnya disampaikan secara tertulis untuk nama, untuk apa ya, nama desanya apa, seperti itu, nama desanya. Selanjutnya biaya anjungannya, selanjutnya biaya produksi, margin profitnya berapa, itu yang bagi hasilnya. Itu aja. Oke. Ya. Itu bisa secara kolektif atau setiap desa dibuat satu laporan itu Pak? Satu kolektif saja Pak. Nanti contoh daftarnya apa, nama desanya, buat tabel, nama desanya apa, biayanya. Ya, seperti itu. Kayak rekapan begitulah, buatlah rekapan. Nanti setelah itu mungkin ada beberapa desa di sebulan itu yang sudah selesai, yang sudah bayar sebulan itu ada 2-3 desa, bisa dikirim tiap bulan. Oke. Berarti itu selanjutnya tinggal menunggu dokumen dari Bapak mungkin ya? Ya. Dokumen kerjasama. Oke. Nanti saya kalau dokumen perjanjian kerjasamanya sudah selesai, saya susun draftnya, akan saya kirim ke Telegram Bapak. Oke, siap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak? Mungkin sementara sudah cukup sih Pak, sudah jelas. Oke. Jadi terima kasih Pak hadirannya. Nanti silakan mungkin seolah sehari dua saya kirim untuk draftnya. Lanjutkan. Oke, siap. Jadi sampai di sini dulu Pak pertemuan kita hari ini. Iya, terima kasih Pak. Oke. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.